Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mendiskusikan, bukan mendiskusikan, lebih tepatnya kita mereview proposal skripsi teman kita untuk dibedah bagaimana langkah selanjutnya untuk memperbaiki revisi dari penguji ataupun hal-hal yang bisa dilakukan untuk mempercepat tugas akhir. Judul yang diangkat itu adalah kisah Ashabus Sabt dalam Al-Quran, analisis semantik Toshiku Izutsu. Perlu diperhatikan, dari judul ini ada dua hal yang memang menjadi pertanyaan kita. Pertama, mengenai Ashabus Sabt, dan yang kedua adalah penggunaan teori semantik Toshiku Izutsu. Sebenarnya tidak ada permasalahan menggunakan teori ini, namun perlu dilihat kenapa menggunakan teori ini dan relevankah teori ini untuk menjawab pertanyaan ataupun masalah yang diangkat dari proposal ini. Baik, kita coba cek dulu latar belakang masalahnya. Oke, eh, memang idealnya ketika menyajikan latar belakang masalah itu, kita awali saja langsung berkaitan dengan Ashabus Sabt. Tidak harus mengawali dari Rasul dan kitab suci diturunkan di mana dan di mana. Saya kira kita tinggal masuk saja kepada kisah misalnya, bahwasanya di paragraf pertama Al-Quran dalam menyampaikan petunjuk tidak hanya berkaitan dengan fikih, ibadah, muamalah, tetapi juga menyajikan kisah. Nah, jadi nanti di sana mulai masuknya. Nah, jadi dari sanalah nanti kita masuk untuk menspesifikkan berkaitan dengan tema yang dikaji. Kita akan lihat berkaitan masalahnya ya, karena ini masih umum. Nah, dari sini kita akan terlihat. Saya blok dulu. Blok mana ya? Bukan ternyata. Oh, salah, salah, salah. Hapus. Kita hapus dulu. Oh ini ya, kita blok dulu. Kita baca, dalam penelitian ini, penulis akan meneliti suatu kisah terdahulu yang berkaitan dengan perjanjian yang dikhianati, melanggar peraturan di hari Sabtu, sehingga terjadi sebuah kutukan yang disebut dengan kisah Ashabus Sabt. Kisah ini mempunyai makna dan tujuan yang sangat penting. Pentingnya ini untuk siapa? Nah, ini perlu kita tandai dulu ya, takutnya ada pertanyaan. Eh, Komentar, oh ini nih. Eh, Sangat penting. Nah, ini kita berikan komentar di sini ya. Eh, Pentingnya untuk siapa? Apakah pentingnya untuk penulis karena tidak tahu, atau untuk pembaca? Atau untuk pembaca merespon teks atau sosial yang dihadapi. Nah, ini kan jelas ya. Tapi kita akan coba lihat seperti apa ini kita tandai. Lanjut kisah Ashabus Sab yang menggambarkan golongan-golongan yang berkhianat pada Allah dan dikutuk menjadi kera mereka dari kalangan Bani Israel atau Yahudi. Mereka ini bermukim di tepi pantai, aktivitas mereka sehari sebagai seorang nelayan dan berdagang. Mereka sepakat hari Sabtu hanya aktivitas untuk ibadah tanpa memikirkan duniawi. Akan tetapi mereka melanggar. Kisah Ashabus Sab dalam beberapa surat. Nah, ini 1, 2, 3, 4. Oke, ini hanya ada 4. 4 ayat. Ah, Hanya ada 4 ayat. Oke. Nah,
perlu kita juga menambahkan urgensinya apa latar belakang itu. Ketika tahu loh eh, mereka yang dikutuk itu adalah orang Yahudi misalnya, tetapi manfaatnya untuk apa untuk kita? Nah, disinilah nanti penggunaan pendekatan itu, pendekatan teori itu kan, bisa jadi dengan melihat kisah itu sebagai iktibar atau sebagai hikmah bagi kita dalam menjalankan janji yang telah disepakati. Jadi kita ambil poin nilainya. Nah, ambil nilai poinnya itu yang bisa diimplementasikan dalam kehidupan. Jadi tidak hanya khusus Bani Israel, tetapi untuk kita. Dan oleh karenanya, saya kira dari curhatan ataupun mungkin keluh kesah dari teman kita ini salah satunya oleh penguji itu teori semantik Toshihiko Izutsu ini kurang relevan. Kan itu ya, kurang relevan dengan penelitian saudari. Nah, saya kira ada benarnya dari penguji itu. Kenapa? Karena memang hanya ada beberapa ayat yang dikaji. Hanya pada surat Al-Baqarah, Al-A'raf, An-Nisa, Al-Maidah. Sedangkan teori Toshihiko Izutsu dalam semantik itu adalah lebih memusatkan kata tertentu yang mana terdapat dalam seluruh Al-Quran. Ya, terdapat dalam seluruh Al-Quran. Oleh karenanya memang eh, kalau misalnya menggunakan Toshihiko Izutsu itu agak sedikit kurang relevan untuk menjawab kalau misalnya permasalahannya ingin mengambil hikmah untuk kehidupan bangsa kita, misalnya untuk kehidupan masyarakat kita oleh. Tapi kalau misalnya hanya menggunakan semantik itu hanya mengungkapkan kata tersebut, oh makna ashabus sabtu itu ini. Dan ini agak berat juga karena ini menceritakan sejarah. Biasanya ketika penggunaan semantik untuk apa namanya itu untuk ayat tertentu itu dikaitkannya itu dengan dua kondisi. Itu untuk melihat maknanya itu. Pra-Al-Quran, pra-Quranik atau pasca-Quranik. Jadi makna kata tersebut itu pada masa sebelum Al-Quran turun itu apa? Setelah Al-Quran itu seperti apa sehingga dapat memberikan gambaran. Nah kalau Ashabus Sabt ini, walaupun kita menggunakan misalnya pra dan pasca itu, sulit untuk kita lihat. Ya, kenapa? Karena maknanya itu sangat eh, sulit atau tidak terkait dengan kondisi di sana. Boleh jadi orang-orang Arab pada waktu itu tidak paham. Hanya oh mereka yang dikutuk oleh kera dan sebagainya. Tapi yang bisa kita ambil itu dengan satu pendekatan yang berbeda itu, eh, misalnya, oh ternyata mereka itu dikutuk. Apakah secara hakiki atau majasi dikutuknya, tapi itu bisa diambil pelajaran. Ya, bisa diambil pelajaran. Jangan seperti itu loh. Dan kenapa? Dan ternyata orang-orang mereka itu orang-orang pintar. Misalnya, ya kita ambil kepada aspek akademisnya, misalnya aspek kehidupan sekarang. Ada orang yang paham pengetahuannya, ilmunya dan sebagainya bahkan berkaitan, tetapi mereka tetap melanggar. Boleh jadi yang itu yang jadi sorotan Al-Quran itu bukan orang yang tidak tahu menau, orang yang wah saya ini tidak tahu apa-apa kok langsung jadi kera misalnya, tapi mungkin boleh jadi mereka yang sudah paham, sudah berilmu, tetapi mereka melanjutkan hal-hal yang dilarang. Itu yang menjadi poin catatan dari saya sih kalau saya lihat. Jadi saya kira memang rumusan teorinya coba diganti, dikembangkan lah. Dan nanti di latar belakangnya itu ditambahkan. Nah ini kita lihat apa alasan dari penulis berkaitan dengan
apa ya, pendekatan atau analisis semantik Toshikuitsutsu itu pertama, bisa menjadi peringatan bagi kita terjadi hal ini kan lebih kepada iktibar ya, kenapa ini? Lebih kepada hikmah ya. Kalau semantik itu nanti keluarnya konsep, makna kutukan kera yang ada dalam kisah. Nanti bisa juga, oke. 3 golongan, golongan yang melampaui batas, durhaka tetap melakukan pelanggaran. Nah, jadi untuk latar belakang ini supaya menguatkan dan meyakinkan penguji, saya kira ini tambahkan pentingnya untuk siapa, apakah pentingnya untuk penulis karena tidak tahu atau untuk pembaca merespon tekanan sosial yang dihadapi. Sehingga nanti akan nampak terlihat di sini, Mas, ini tag ya. Akan terlihat apa namanya itu suatu problem akademik di sini ya. Problem akademik berkaitan dengan secara teksnya itu orang yang melanggar itu dikutuk jadi kera. Lalu secara apa namanya itu secara realitasnya itu seperti apa kutuk? Masih relevankah kan itu? Relevankah orang yang dikutuk itu di hari ini, gitu kan? Karena kan Al-Quran itu sahih likulli zaman wa makan, yang mana Al-Quran itu selalu merespon kondisi yang ada walaupun perbedaan waktu, sehingga relevan Kak. Dan nanti asumsinya, nah asumsi ya, asumsi pribadi yang perlu dibuktikan, bahwasanya eh, 3 orang tersebut, orang tersebut mewakili siapa? Mewakili boleh jadi orang yang pintar, namun misalnya serakah. Nah ini kan perlu diteliti seperti apa. Nanti kan di riwayat, di sejarah, atau orang yang bodoh, yang tidak tahu, atau misalnya mereka yang eh, paham namun menyepelekan. Nah nanti yang di keduanya itu karakteristiknya seperti apa dan nanti hasilnya itu didapatkan bisa didapatkan didapatkan konsep ashab dan relevansinya ya dalam kehidupan hari ini. Lalu eh, lalu pendekatan apa yang kira-kira sesuai? Nah, gitu kan? Nah, kalau misalnya ini kan tergantung dari tiap perguruan tinggi ya atau prodi ya, ketua prodinya menyesuaikan. Kalau ingin melihat lebih jauh dari makna kata atau simbol tersebut, maka bisa digunakanlah penggunaan ini apa namanya itu pendekatan-pendekatan ya. Salah satunya di mana ya pendekatan itu? Ini nih. Saya memberikan masukan. Oh, teori yang bisa digunakan itu Fazlur Rahman, double movement, atau misalnya yang dari Jogja itu apa ya? Sahiron ya, Prof. Sahiron. Boleh itu kalau nanti di ACC. Atau yang ketiga semiotika Roland Barthes. Atau misalnya ingin secara ini maudu'i fi surah
tetapi nanti digabung dengan teori semantik. Ini bisa dilihat dari buku saya ya, atau artikel saya. Promosi berarti saya ya. Apa ada saya satu buku tulis itu tentang semantik Al-Quran, di mana di sana itu saya coba menggabungkan antara teori maudu'i dengan semantik. Tapi memang bukunya itu open demand. Nggak ini ya, nggak banyak di apa, nggak di publish di pasaran karena kayaknya mungkin nggak ada yang suka. Tapi itulah intinya ya, ada 1, 2, 3, 4 ini saran saya berkaitan dengan teori tersebut. Lalu untuk meyakinkan, nah di kajian terdahulu ini saya tambahkan sedikit. Nah ini kan buku-bukunya oke, saya kira ini bagus. Coba tambah. Nah nanti di sini ditambahkanlah. Eh, nah ini ya. Coba tambahkan di akhir tabel ini perbedaan tabel lagi. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian apa ini ya? Penelitian terdahulu dengan penelitian Anda, saudari ya. Jadi di sini jelaskan aja contoh ya. Contohnya misalnya dari beberapa artikel atau skripsi yang berkaitan dengan penelitian ini, penelitian ini menurut penulis terdapat perbedaan fokus kajian yang belum diteliti oleh peneliti sebelumnya. Apa itu? Ya, coba cari aja, jelaskan di sini ya. Nah, oke. Saya kira ini catatannya. Kalau ini bisa diperbaiki, insya Allah lah. Saya doakan ini akan di ACC dan akan cepat juga untuk diselesaikan. Karena di proposal itu yang paling penting saya mengingatkan dari latar belakang masalah, teori dan apa namanya itu penelitian terdahulu. Fungsi penelitian terdahulu itu kan untuk mengkonfirmasi belum ada penelitian sebelumnya dan memperkecil plagiarisme informasi data yang sudah ada. Nah ini untuk bab 3, 4-nya tinggal sesuaikan dengan teori apa yang digunakan. Nah, ini misalnya digunakan misalnya analisis apa double movement dalam case asal dan sebagainya ya, itu silakanlah dicari. Uh, Oke, itu saja yang bisa disajikan. Nanti silakan setelah ini ada tabel berkaitan dengan catatan-catatan yang saya berikan. Terima kasih. uh, Sukses selalu dan segera di ACC untuk dilanjutkan. Saya tutup dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.